Hai teman-teman, assalamualaikum. Seperti biasanya, saya akan membagikan satu resep. Kali ini saya akan membagikan resep bagaimana cara membuat roti homemade yang sangat enak, lembut, dan juga sangat moist. Bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya, ikuti step by step video saya dan tonton video saya sampai akhir ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk selalu mendukung video saya supaya saya untuk selalu semangat untuk membuat video-video lainnya ya. Terima kasih. Dan di sini ada beberapa bahan yang digunakan untuk membuat roti, yaitu ada 1 butir telur suhu ruang, gula pasir 30 gram, butter 30 gram, garam 2 gram, tepung protein tinggi 200 sampai 250 gram, ada susu cair 100 ml. Ini ada daging ayam kalengan. Kalau di rumah teman-teman tidak ada, teman-teman boleh menggantinya dengan sosis atau bahan-bahan lainnya yang ada di rumah ya. Dan ini ada keju cheddar yang nanti aku gunakan untuk taburan roti, dan aku mix dengan keju mozzarella. Tidak lupa ini adalah biang yang sudah aku buat selama beberapa hari yang lalu, sejak tanggal 20. Nanti bagaimana cara membuatannya aku akan memperlihatkannya untuk teman-teman ya, supaya bisa dipraktikkan. Dan di sini ada 3 bahan untuk membuat bahan biangnya. Ini bahannya sangat gampang dan juga tidak sulit untuk dicari, karena ini ada 3 bahan, yaitu ragi atau vermipan 3 gram, air suhu ruang 60 ml, dan juga ada tepung protein tinggi 50 gram. Ini bahan semuanya kita campur. Pertama-tama tuangkan tepung protein tinggi ke dalam wadah yang sudah berisi vermipan tadi, diaduk pelan-pelan, dan juga masukkan juga air secara perlahan dan juga sedikit demi sedikit, lalu aduk secara merata. Oh iya, ini adonannya menjadi adonan pasta kental begitu ya, tidak apa-apa, ini sangat normal dan juga sangat wajar. Nanti kita akan diamkan di dalam suhu ruang itu selama 1 jam baru boleh digunakan, tapi maksimal ditaruh selama 6 jam. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan besoknya taruh di kulkas, itu biasanya minimal 1 malam, maksimal selama beberapa hari, karena untuk semakin lama biang ini dibiarkan akan semakin bagus ketika digunakan untuk membuat roti. Rotinya itu sangat empuk dan juga sangat-sangat moist dan juga menul-menul. Bagi teman-teman silahkan untuk mencobanya di rumah masing-masing ya. Di tahap selanjutnya saya akan menuangkan tepung protein tinggi yang telah saya saring ke dalam tempat untuk menguleni. Setelah itu saya tambahkan juga gula pasir atau gula putih, susu cair, 1 butir telur suhu ruang, dan ini adalah adonan biangnya ya teman-teman. Ini teksturnya berbusa dan juga sangat kental. Sebelum digunakan, aduk-aduk dulu, buang gasnya. Ini adonannya seperti karet, molor begitu.
dan tuangkan bersama bahan-bahan lainnya. Dan setelah adonan mulai kalis, saya tambahkan butter dan juga garamnya. Dan saya akan menunjukkan bagaimana adonan yang sudah benar-benar kalis, yaitu adonan yang bila mana direntangkan seperti ini atau di video ini tidak gampang robek ya teman-teman. Seperti inilah bentuknya. Setelah itu bulatkan adonan, lalu taruh ke dalam wadah yang sudah diolesi dengan minyak, lalu istirahatkan kurang lebih 10 atau 15 menit. Dan di sini adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Adonan sudah sangat menul-menul. Saya olesi dengan susu full cream atau susu cair, diolesi secara pelan-pelan satu persatu. Jangan terlalu keras cara mengolesinya, karena kalau terlalu keras akan sangat rentan akan sentuhan, karena ini rotinya sudah mengembang 2 kali lipat ya.
Setelah itu taburi dengan keju cheddar ataupun keju mozzarella, terserah teman-teman mau dikasih keju apa, nggak apa-apa, ini sesukanya, mau dikasih sedikit atau banyak. Kalau aku lebih suka dikasih keju yang banyak karena rasanya nanti akan lebih gurih dan juga sangat-sangat akan begitu harum ketika dimakan itu. Dan ini adalah saus yang terbuat dari mayones dan juga madu yang udah aku campur secara bersamaan. Jika teman-teman tidak ingin memberikan olesan ini juga nggak apa-apa, ini adalah opsional, boleh dikasih atau tidak, terserah teman-teman. Ini aku suka jadi aku kasih sendiri ya, diolesi satu persatu sampai adonannya habis. Dan setelah ini saya akan menaburinya dengan daun parsley kering. Ini juga opsional atau tidak dikasih pun juga boleh, terserah teman-teman sesuka. Tapi kalau dikasih itu tampilannya akan lebih cantik dan juga akan lebih harum ketika matang nanti. Dan ini adonannya sudah siap untuk dipanggang. Seperti inilah bentuknya. Dan ini adalah bentuk roti sebelum saya panggang. Sebelum dipanggang aja, ini bentuk dan adonannya sangat-sangat dan super cantik ya teman-teman. Jadi ini sangat-sangat recommended untuk teman-teman praktekin di rumah ya. Setelah ini kita akan mengovennya. Dan di sini adonan roti sudah siap untuk dipanggang dan saya akan memanggang roti selama 15 sampai 20 menit di suhu 200 derajat Celcius.